Perkenalkan, nama saya Johannes Kevin Rekian dari Universitas Trinita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian obat dan sediaan. Yang pertama, pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna untuk mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian obat secara khusus. Yang pertama adalah obat jadi. Obat jadi dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, cairan maupun salep atau bentuk yang lainnya, yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku asli, buku resmi. Yang kedua, obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atau nama si pembuat dan dikeluarkannya dan dijual dalam bungkus asli dan dari pabrik yang memproduksikannya. Dan yang ketiga, obat baru. Obat baru yang terdiri atas zat berisi yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, penglarut, pembantu, atau komponen lainnya yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat, obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia sehingga dasar pengalaman yang digunakannya dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat tradisional. Obat tradisional yang didapat dari bahan alam, mineral seperti mineral, tumbuhan atau hewan. Terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam adalah obat esensial. Obat esensial yang paling dibutuhkan untuk pembuat kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DAWEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Yang ketujuh, obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Selanjutnya saya akan membacakan penggolongan obat. Penggolongan obat di sini bermacam-macam. 1. Obat menurut kegunaan obat. Satu, untuk menyembuhkan. Yang kedua, untuk mencegah. Yang ketiga, untuk diagnosis. Selanjutnya, menurut sumber obat. Yang pertama, obat yang kita gunakan dapat bersumber dari: pertama, tumbuhan, kedua, hewan, yang ketiga, mineral, yang keempat, sintesis, yang kelima, individual. Selanjutnya, menurut bentuk sediaan obat. Yang pertama, bentuk padat, bentuk setengah padat, bentuk cair atau larutan, dan juga bentuk gas. Yang terakhir, menurut proses psikologis dan biokimia dalam tubuh. Yang pertama, obat farmakodinamis yang bekerja terhadap
tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh. Yang kedua, obat kemoterapeutika. Di sini dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Yang terakhir, obat diagnostik, yaitu obat pembentuk UL melakukan diagnosis atau penyerangan penyakit, misalnya dari saluran lambung atau usus dan saluran empedu. Sekian dari saya, terima kasih.